Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Aulia Rashifa dengan NIM 2005 01110136 dari kelas Perekonomian Indonesia D. Pada video kali ini mengenai analisis pengaruh pendidikan dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk miskin. Artikel ini disusun oleh Nima Desasi Purnami dan Ida Ayu Nyoman Saskara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Analisis ini dilakukan di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dalam tujuan ekonomi, kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat, yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan menurut Suharjo pada tahun 1997. Provinsi Bali, atau yang biasa juga dikenal dengan Pulau Dewata, merupakan ikon pariwisata Indonesia. Banyak wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang ke Provinsi Bali untuk menghabiskan liburan mereka di Pulau Dewata ini. Mungkin di luar negeri sana banyak yang tidak tahu Indonesia, tapi kebanyakan mereka tahu di mana itu Bali. Provinsi Bali mempunyai keunikan dalam pendapatannya, yaitu sebagian besar sumber pendapatannya masyarakat bersumber dari sektor tersier atau pariwisata, sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung. Meskipun begitu, Provinsi Bali tidak terlepas pula dari masalah kemiskinan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam ekonomi pembangunan, pendidikan dikatakan sebagai modal manusia atau human capital. Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Seseorang yang mengenyam pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang pendidikannya lebih rendah. Keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya dalam mencerdaskan bangsa. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling strategis di Indonesia karena sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Peningkatan produksi pertanian terutama di perusahaan berskala kecil, lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian akan mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin karena langsung mengarah pada sektor sentral yang menjadi mata pencarian penduduk miskin. Bali merupakan salah satu provinsi Indonesia yang bergantung pada sektor pariwisata, yang kemudian menghidupkan sektor lainnya termasuk sektor pertanian. Di Provinsi Bali, sektor pertanian merupakan sektor prioritas kedua dalam pembangunan setelah pariwisata, dan posisinya sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan. Kabupaten Bangli merupakan daerah yang paling tinggi kontribusi sektor pertaniannya, hingga mencapai 34,93% di tahun 2009. Hal ini bisa dimaklumi mengingat sektor pertanian di Kabupaten Bangli merupakan leading sektor dalam memacu perekonomian Bangli, terutama pada komoditas pertanian lahan kering. Sementara itu, penurunan kontribusi sektor pertanian yang cukup mengkhawatirkan terjadi di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2009, kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Lumbung Beras Bali ini tinggal 32,43%. Relatif lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
Secara simultan, variabel pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Bali. Kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap ekonomi Bali juga berpengaruh positif sebesar 0,33, yang berarti jika terjadi perubahan sektor primer sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi Bali berubah 0,33%. Sementara itu, efektivitas pertumbuhan sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Bali dibandingkan dengan sektor industri dan jasa terlihat 50% lebih tinggi dibandingkan sektor industri, namun 31% di bawah sektor jasa selama 18 tahun terakhir. Metode penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang menggunakan dua variabel bebas, satu variabel intervening, dan satu variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat atau dependent, yaitu jumlah penduduk miskin, variabel bebas atau independen, yaitu pendidikan dan kontribusi sektor pertanian, dan variabel intervening, yaitu pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur path analysis. Teknik analisis ini digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur. Model di bawah ini merujuk pada penelitian yang dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut. Hasil regresi pengujian struktural 1 menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Variabel kontribusi sektor pertanian juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi pengujian struktural 2 menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai signifikansi 0,001 dan 0,032. Kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05. Variabel kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai signifikasi sebesar 0,032, lebih kecil dari 0,05. Tabel 1 menjelaskan bahwa variabel pendidikan dan kontribusi sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pendidikan dan kontribusi sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan ringkasan koefisien jalur pada tabel 1, maka dapat dibuat diagram jalur seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada tabel 2, pengaruh langsung variabel X1 terhadap variabel Y1 adalah 0,726. Sehingga pengaruh totalnya menjadi 0,726. Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y2 adalah 0,410. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1 diperoleh dari B1 X B5 atau 0,726 dikali min 0,269 sama dengan min 0,195. Oleh karena itu, pengaruh total X1 terhadap Y2 melalui Y1 adalah sebesar min 0,410 ditambah min 0,195 sama dengan min 0,605. Pengaruh langsung variabel X2 terhadap variabel Y1 adalah 0,288.
sehingga pengaruh totalnya menjadi 0,288. Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y2 adalah 0,195. Pengaruh tidak langsung S2 terhadap Y2 melalui Y1 diperoleh dari B2 dikali B5 atau 0,288 dikali min 0,269 sama dengan 0,077. Oleh karena itu, pengaruh total X2 terhadap Y2 melalui Y1 sebesar 0,195 ditambah min 0,077 sama dengan 0,118. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa selama tahun 2004 sampai 2013 pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Banyaknya jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan formal menyebabkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing kabupaten atau kota meningkat, yang secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa positif antara variabel pendidikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini didukung oleh teori pertumbuhan endogen, yaitu suatu teori yang menjelaskan akan pentingnya pendidikan atau human capital terhadap tingkat pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa hubungan variabel kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Bali selama tahun 2004 sampai 2013 adalah positif dan signifikan. Ini berarti dengan meningkatnya kontribusi di bidang pertanian di masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Bali, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kontribusi sektor pertanian dapat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan, karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hasil analisis menunjukkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti meningkatnya kualitas pendidikan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun. Taraf pendidikan yang rendah yang tercermin dari lama pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki sehingga kemiskinan tetap merajalela. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusianya menjadi rendah, pula yang menyebabkan produktivitasnya juga rendah, sehingga penghasilan mereka juga menjadi rendah. Jadi, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Wong Desmiwati pada tahun 2009 menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Panji pada tahun 2016 yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada periode 2008 sampai 2013. Hasil dari penelitian bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Hal ini senada dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia atau human capital dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, di mana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya
perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia, sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang ditempuh menyebabkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing kabupaten atau kota meningkat secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota di Provinsi Bali ini memiliki arti bahwa peningkatan pendidikan akan menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin. Dalam memberantas kemiskinan, salah satu cara dengan meningkatkan suatu pendidikan. Pendidikan membantu menurunkan jumlah penduduk miskin melalui efeknya pada produktivitas tenaga kerja dan melalui jalur manfaat sosial. Maka pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan yang penting bagi bangsa, menurut World Bank pada tahun 2005. Artinya, pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan produktivitas yang dapat meningkatkan output perusahaan sehingga meningkatkan upah pekerja. Ketika kesejahteraan masyarakat terjamin, maka pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya akan semakin meningkat. Yang pentingnya akan berdampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin. Pada uji regresi linier berganda tentang variabel pendidikan yang diproyeksikan dengan angka rata-rata lama sekolah yang menunjukkan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka kemungkinan untuk menjadi golongan non-miskin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Eka Suputra pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan, struktur ekonomi, dan belanja pembangunan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dari 9 sektor di dalam PDRB dengan menggunakan pendekatan produksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian yaitu kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Ini memiliki arti bahwa dengan berkembangnya kontribusi di bidang pertanian di masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Bali, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kontribusi sektor pertanian dapat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Kesimpulannya adalah yang pertama, variabel pendidikan dan variabel kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Yang kedua, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Yang ketiga, variabel kontribusi sektor pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Yang keempat, variabel pendidikan secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, variabel kontribusi sektor pertanian secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.